Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita mengucap syukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama berdoa di rumah kita masing-masing bersama orang-orang yang terkasih. Kita percaya hari ini adalah ibadah doa yang luar biasa di mana Tuhan boleh menyampaikan isi hatinya bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita awali doa ini, kita bersepakat, kita percaya hari ini kuasa Tuhan mengalir di tengah-tengah kita. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan lagi buat kami. Kami percaya Tuhan hari ini kami boleh berdoa bersama-sama dengan jemaat-Mu Tuhan. Sekalipun kami tidak berada dalam satu ruangan, tapi kami percaya kuasa kesepakatan itu tetap nyata Tuhan di tengah-tengah kami jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami hari ini mau sepakat meninggikan satu nama. Nama yang menyelamatkan kami, nama yang begitu mengasihi kami, nama Yesus yang penuh kuasa itu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami sepakat meninggikan satu nama. Terima kasih Tuhan sebab Kau yang layak Tuhan menerima segala pujian penyembahan kami. Terpujilah namamu Bapa. Kami percaya hari ini sukacita mengalir di tempat ini. Sukacita mengalir di tempat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Kita percaya Dia adalah sumber sukacita kita. Amin. Bersukacita di setiap langkahku. Kuat tanganmu yang menjagaku. Kau melakukan kebaikan bagiku, menjadikanku kota berkuku. Ku tak takut mengikutmu. Ku tak gentar menghadapi musuh. Kaulah Tuhan yang berfirman, kemenangan bagian hidupku, bagian hidupku. Bersukacita di setiap langkahku. Kuat tanganmu yang menjagaku. Kau melakukan kebaikan bagiku, menjadikanku kota berkuku. Ku tak takut mengikutmu. Ku tak gentar menghadapi musuh. Kaulah Tuhan yang berfirman, kemenangan bagian hidupku. Ku tak ragu mengikutmu. Ku tak gentar menghadapi musuh. Kaulah Tuhan yang berfirman, kemenangan bagian hidupku. Ku tak ragu. Mari katakan, kami tak pernah ragu mengikut-Mu Tuhan. Kami tidak gentar sebab kami tahu Kau beserta dengan kami. Kaulah Tuhan yang berfirman, kemenangan bagian hidupku. Ku tak ragu mengikut-Mu. Ku tak gentar menghadapi musuh. Kaulah Tuhan yang berfirman, kemenangan
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemenangan menjadi bagian milik kami Tuhan. Amin. Bukan dengan kuat gagah kami, tapi karena ada Roh Allah tinggal di dalam setiap kami. Kami boleh melewati setiap musim kehidupan kami Tuhan. Kami boleh teguh berjalan karena kami tahu ada satu janji yang bisa kami pegang seumur hidup kami Tuhan. Janji yang seperti mentari yang selalu bersinar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya. Kami percaya. Kaulah sumber kekuatan. Kaulah sumber kekuatanku. Ku pegang janji-Mu. Ku mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Dalam setiap musim hidupku, Kau bersamaku. Kau di dalamku. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau ada bersamaku. Kau kota bentengku. Kau perisaiku. Terima kasih Tuhan. Setiap kami kuat karena Engkau Tuhan. Setiap kami kuat karena Engkau Tuhan. Setiap kami kuat karena Engkau Tuhan. Kaulah sumber kekuatan. Kaulah kota benteng pertahanan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku. Sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna. Sang pasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja. Firman-Mu terangi langkahku. Kau sumber damai dalam hidup kami Tuhan. Sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna. Oh, oh.
dalam segala perkara. Engkau turut bekerja. Ya Tuhan, sepasti mentari yang bersinar Tuhan. Demikianlah janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau Allah yang sangat baik bagi kami. Allah yang sangat mencintai hidup kami. Setiap hari Kau bawa kami kepada jalan-jalan-Mu Tuhan. Kau kuatkan kami, Kau hiburkan kami. Kau topang kami lewat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk segala kasih setia-Mu, kebaikan-Mu. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Hati kami bersyukur ya Allah. Hati kami berbahagia karena Engkau tinggal dalam hidup kami. Dan kami ada di dalam kasih-Mu ya Allah. Setiap hari ada pengharapan baru. Setiap hari ada kebaikan-kebaikan. Setiap hari Kau tunjukkan jalan-jalan-Mu atas kami. Setiap hari Kau berikan kami hikmat-Mu ya Allah. Kami mengucap syukur Tuhan. Betapa baiknya Engkau bagi kami. Betapa baiknya Engkau bagi jemaat-Mu. Betapa bersyukurnya hati kami Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Ditinggikanlah Engkau sampai selama-lamanya. Biarlah mulut kami senantiasa penuh dengan ucapan syukur dan pengagungan kepada Allah kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau Bapa yang sangat baik. Tuhan, hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada setiap kami. Karena firman-Mu adalah terang bagi jalan kami. Firman-Mu lah yang menerangi hati dan pikiran kami. Firman-Mu adalah penopang hidup kami. Dan hidup kami ditentukan oleh firman-Mu ya Allah. Biarlah hari ini Engkau mengurapi setiap perkataan kami. Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang ada di rumah, yang mendengarkan, yang ikut ibadah pada hari ini. Bapak, kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan juga berbicara kepada setiap mereka. Dan kepada setiap kami yang hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa, Roh Kudus, Kau yang menggembalakan kami. Kami tolak segala pekerjaan si jahat. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagimulah segala puji, hormat, dan kemuliaan. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom buat kita yang ada di sini, beberapa orang ya. Dan juga shalom buat saudara-saudara yang ada di rumah. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Bagaimana kita mengalami keintiman dengan Tuhan. Dan mengenal Dia lewat banyak pergumulan dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa untuk mengenal Tuhan butuh proses. Ketika kita lahir baru, kita otomatis diselamatkan, ya. Tidak butuh proses, tetapi untuk kita mengenal Tuhan itu butuh proses dalam kehidupan kita. Dan proses itu harus kita lewati supaya kita mengalami keserupaan dengan Kristus, ya. Kita buka sebentar firman Tuhan dalam kitab Filipi 3 ayat yang ke-10. Filipi 3 ayat yang ke-10. Ya, sudah ada di depan. Saya akan bacakan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara, firman Tuhan berkata, ini adalah perkataan Rasul Paulus, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Saudara, ketika Paulus ingin mengenal Dia harus juga mengalami persekutuan dalam penderitaan Tuhan. Artinya lewat penderitaan yang dialami Paulus juga, dia akan mengalami persekutuan dalam penderitaan Kristus. Jadi di sini penderitaan artinya adalah penderitaan karena Kristus, ya. Jadi Paulus bilang, aku juga pengen nih mengenal
persekutuan dalam penderitaannya. Saudara, ini hal yang sangat luar biasa ya. Kalau kita suka di alinea di atas aja ya, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Tetapi Paulus juga menyatakan di situ bahwa persekutuan dalam penderitaannya. Ternyata oleh karena kita mengalami penderitaan juga, kita akan mengenal Dia. Jadi tanpa penderitaan sebenarnya kita sulit untuk mengenal Tuhan. Karena justru di dalam penderitaanlah kita sering sekali datang kepada Tuhan. Dalam keadaan yang baik-baik kita jarang ya. Kalau belum terbangun sebuah habit untuk menyembah, kadang-kadang dalam keadaan nyaman kita tidak datang kepada Tuhan. Tapi kebanyakan ketika kita mengalami penderitaan, persoalan, pergumulan baru kita datang kepada Tuhan. Saudara, kebanyakan juga di antara orang-orang percaya kalau mereka bersaksi pasti bilang, ya dulu hidup kami banyak sekali mengalami penderitaan, makanya kami datang kepada Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan Ayub, saudara pasti tahu Ayub ya. Ayub adalah seorang yang paling terkenal dengan penderitaannya. Ya, Ayub itu diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami penderitaan, ya, keluarganya, kemudian hartanya diambil ya, kemudian kesehatannya, lengkaplah penderitaan Ayub ya. Jadi mungkin kalau kita kadangkala satu ya di antara tiga itu, mungkin ada masalah keluarga aja, atau ada masalah keuangan aja ya, harta, atau mungkin masalah kesehatan. Tapi Ayub ini lengkap penderitaannya. Saudara, tetapi ketika Ayub mengalami penderitaan ini, saudaraku, dia berkata kepada Tuhan ya, setelah melewati banyak proses ya, dia ada kecewa juga, dia ada bersungut-sungut juga ya, dia ada juga menyalahkan Tuhan. Itulah proses yang dialami Ayub pada masa-masa penderitaan yang dialaminya. Nah, saudara, tapi pada pasal ke-42 ya, boleh nggak dibuka ya, 42 ayat 5. Coba saudara, apa yang kita lihat yang Ayub katakan ketika dia sudah melewati penderitaannya, udah nggak tahu lagi apa yang harus dibuat, saudaraku ya. Teman-temannya meninggalkan dia, istrinya pun meninggalkan dia, saudara. Udah seorang diri dia. Tetapi ini saudaraku yang Ayub katakan ya, pada pasal ke-42 ayat 5 dia katakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Lewat semua pergumulan-pergumulan yang Ayub alami, sampailah dia kepada titik ini, saudaraku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Saudaraku, Ayub itu di ayat-ayat awal terkenal dengan bahwa dia adalah saleh dan benar. Hidupnya saleh dan benar. Tetapi pada akhir penderitaannya, pada akhir dia melewati persoalannya, saudaraku, dia keluar pernyataan seperti ini. Selama ini dari kata orang saja, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya, tetapi sekarang aku mengenal engkau Tuhan. Aku mengalami engkau. Dan setelah itu saudaraku, di pasal berikutnya, Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda apa yang sudah hilang dari kehidupan Ayub. Saudara, betapa pentingnya sebenarnya kita ketika kita melewati masa-masa sulit dalam hidup kita, itu bukan sesuatu hal yang malang, tetapi firman Tuhan juga berkata berbahagialah orang-orang yang mengalami pencobaan. Karena pencobaan akan menimbulkan ketekunan. Saudara, penting sekali. Jadi dalam hidup kita semua persoalan-persoalan yang kita alami adalah tujuannya adalah supaya kita mengenal jalan-jalan Tuhan. Supaya kita mengenal Dia, seperti apa sih Allah itu dalam hidup kita. Saudara, dalam banyak hal kami juga pernah mengalami pergumulan yang berat. Kami sampai kepada titik nol, saudaraku. Ya, kadang-kadang Tuhan izinkan kita ada di titik nol. Tetapi kita bersyukur bahwa selama kita berespon benar, selama kita datang kepada Tuhan, selama kita mencari Tuhan, selama kita berharap kepada Tuhan, selama kita pegang firman-Nya, maka kita akan menemukan jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita. Dan itu akan membuat kita kuat, itu akan membuat kita imun dengan persoalan. Paulus
ketika dia bertemu dengan Tuhan, ya. Saudara, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Paulus mengalami kehidupan yang sangat berbeda sama sekali. Ketika Ayub melewati pergumulan itu dan dia berkata, sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub mengalami hubungan yang sangat berbeda dengan Tuhan dibanding dengan sebelumnya. Saudara, perjumpaan dengan Allah itu, pengenalan dengan Allah itu akan membuat hubungan kita kepada Allah itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Kita bukan lagi mengenal Tuhan hanya dari apa yang kita dengar, apa yang dikatakan oleh orang lain, tetapi kita mengenal Allah, kita mengalami perjumpaan dengan Allah itu sendiri. Nah, sama seperti Rasul Paulus. Banyak perkataan-perkataan Rasul Paulus yang kita lihat sangat luar biasa ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau dulu dia orang yang berjabatan, dia orang yang terpandang, dia orang yang terhormat, dia mengejar-ngejar pengikut Kristus. Saudaraku ya, dia termasuk orang yang berotoritas, saudaraku. Mungkin dia dapat penghargaan dari orang-orang di sekitarnya. Tetapi ketika dia mengenal Kristus, cara pandangnya sangat berbeda. Cara hidupnya sangat berbeda, tujuan hidupnya sangat berbeda. Nah, ini yang harus kita alami sebenarnya setelah kita ada di dalam Kristus. Bukti daripada kita mengenal Dia, bukti daripada kita mengalami Kristus sebenarnya harus mengalami perubahan cara pandang. Jadi enggak boleh sama lagi sebenarnya dengan cara pandang yang lama sebelum kita ada di dalam Kristus. Padahal Ayub kita tahu dia adalah terkenal dengan orang yang saleh dan benar. Tapi ketika ada penderitaan, Ayub juga bersungut-sungut, Ayub juga kecewa, itu manusiawi. Tetapi ketika roh Allah ada di dalam hidup kita, sesungguhnya bukan itu yang harus kita pertahankan. Puji Tuhan, Ayub pada akhirnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan akhirnya Ayub memiliki sebuah perubahan hubungan dengan Allah yang sangat luar biasa. Demikian juga Paulus. Paulus adalah rasul yang paling banyak mengalami penderitaan, ya. Bahkan dia berkata bahwa ketika dia di penjara, dia berkata apa? Bersukacitalah senantiasa. Itu bukan hal yang apa ya? Bukan hal yang wajar gitu. Mana ada orang di penjara bilang bersukacitalah. Tetapi yang ada adalah ya kenapa aku seperti ini? Kenapa aku di penjara? Padahal aku udah berubah, padahal aku sudah melakukan yang terbaik, aku udah berbalik kepada Tuhan, aku udah bertobat. Tetapi itu yang terjadi. Tapi Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku mengatakan bersukacitalah. Saudara, Paulus juga berkata bahwa sekalipun manusia jasmani kami merosot dari hari ke sehari, tapi manusia batin kami diperbaharui sehari ke sehari. Saudara, inilah kehidupan kita yang sesungguhnya. Jadi Paulus gak ngelihat lagi masalah itu sesuatu yang begitu menekan dia. Tapi dia sekarang sudah berada di atas masalah. Pertanyaannya saudaraku, bagaimana dengan kita? Apakah kita adalah orang yang juga sudah bisa mengatasi pergumulan kita bersama dengan Tuhan? Atau ketika pergumulan datang, kita masih terus meratapi pergumulan kita. Kenapa ya aku belum diberkati? Kenapa ya aku masih seperti ini? Saudara, jadikan pergumulan itu adalah cara untuk kita mengenal jalan-jalan Tuhan. Itu penting sekali saudara. Jadi saya percaya ya Paulus itu udah pernah juga kapalnya kandas ya. Tetapi dia berjalan bersama Tuhan saudara. Dia berjalan karena dia mengenal Allah itu saudaraku. Bahkan sebelum kejadian itu terjadi pun untuk dia mengalami karam kapal, Tuhan udah ngomong sama dia. Nah, pengenalan kita akan Allah akan membawa kita naik level. Akan membawa kita semakin enteng menghadapi kehidupan ini. Tapi kalau kita gak mengenal Tuhan, memang saudara, ketika kita berada di titik nol, ketika semua pintu tertutup, orang-orang tidak ada yang mendukung kita. Ketika kita lihat bahkan Tuhan pun tidak mendengarkan seruan kita. Saudara, itu adalah waktu yang paling tepat untuk kita mengenal jalan-jalan Tuhan, untuk kita give up kepada Tuhan, untuk kita menyerah kepada Tuhan. Kenapa saudara?
Karena seperti lagu tadi, seperti mentari pagi, firman Tuhan itu selalu bersinar untuk kita. Saudara, kehidupan kita yang sesungguhnya sebenarnya adalah kehidupan yang sesuai dengan firman. Amin. Bukan kehidupan kita yang kita hidupin kayak aktivitas kita, itu bukan kehidupan yang sesungguhnya. Itu adalah wadah untuk kita dibentuk serupa dengan Kristus. Jadi apapun persoalan-persoalan kita, yang paling penting adalah respon-respon kita. Bagaimana kita meresponi ketika masalah itu ada. Kalau kita meresponi dengan benar, kita akan naik level. Tuhan bilang apa? Kamu adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Karena roh Allah ada dalam hidup kita. Jangan pernah gini, ketika kita di titik nol, aduh gawat ini gimana nih, gak ada solusinya. Aduh gimana ya, kita gelisah, kita takut. Saya pernah alami itu saudara, tetapi akhirnya saya menyerah kepada Tuhan. Itu adalah titik balik saya untuk saya mempercayai Tuhan. Ya, saudara pernah bayangkan nggak ketika Daniel dilemparkan ke gua singa? Harusnya kan gini, ketika Daniel berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan menjagai Daniel, dan ketika dia mau dicampakkan ke dalam gua singa, Tuhan mengubah hati Raja Darius. Nggak ada itu ya. Daniel sampai ke titik nol, artinya Daniel masuk ke gua singa. Berarti kan sepertinya Tuhan tidak mendengar doa Daniel. Sepertinya kalau secara manusia udah game lah aku hari ini. Kenapa? Aku masuk ke gua singa itu. Enggak ada orang yang hidup yang keluar dari gua singa itu. Tetapi Allah kita Allah yang setia. Allah kita Allah yang luar biasa. Allah kita Allah yang hidup. Allah kita Allah yang ajaib. Tidak ada satu tangan pun mampu menghalangi pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Sebenarnya semua pergumulan kita tujuannya adalah untuk kita mulai mengenal jalan-jalan Tuhan. Sering sekali dalam hidup kita ini kita selalu berdoa gini, Tuhan maunya begini, maunya begitu, maunya begini, maunya begitu. Tuhan aku kan anakmu, kalaulah kau buat begini, itu kan ada merupakan sebuah mujizat, maka namamu akan dimuliakan. Suka kayak begitu ya kita ya. Tapi izinkanlah Tuhan menunjukkan jalan-jalannya kepada kita, maka kita akan semakin kuat, kita akan semakin tidak gampang dikalahkan, kita akan semakin seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, kamu lebih daripada pemenang. Dan kita akan menjadi orang yang tidak gampang khawatir, kita menjadi orang yang tidak gampang takut, kita akan menjadi orang yang benar-benar berharap kepada Tuhan, apa-apa Tuhan, amin. Jadi jangan berjalan dengan pikiran kita sendiri. Mari kita berjalan bersama. Makanya Paulus bilang, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kita bersatu dengan kebangkitan Kristus. Ketika Kristus bangkit, semua sudah dikalahkan. Segala kegagalan kita, segala kelemahan kita, sakit penyakit kita, semua sudah dikalahkan. Dan Allah merencanakan hidup kita adalah hidup yang merdeka, hidup yang tenang, hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Tetapi kita harus mau. Kalau kita tidak menghidupi seperti apa yang Tuhan mau juga dalam firman-Nya, maka kita tetap mengalami penderitaan. Saudara, Paulus ini banyak sekali hal-hal yang kekal ada dalam hidupnya. Ya, hal-hal yang kekal ada dalam hidupnya. Jadi dia enggak terkalahkan, ya. Katanya sekalipun kami dihempaskan tapi enggak binasa gitu ya. Enggak pernah putus asa, enggak pernah kecewa gitu ya. Enggak pernah putus asa lah saudara ya, tetap aja bangkit. Memang seperti itu anak-anak Tuhan. Nah, jadi kalau kita enggak mengalami kehidupan seperti ini, maka hidup kita cuma diselamatkan secara otomatis. Tetapi penderitaan secara duniawi ini kita alami dan kita di bawah penderitaan itu. Kita enggak mau, saya bilang saya enggak mau. Kristus sudah mati untuk saya. Dan Kristus sudah memberikan rohnya kepada saya untuk saya menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Saudara, kita lihat sebentar satu ayat firman Tuhan dalam kitab Keluaran 33 ayat 13 ya. Keluaran 33 ayat 13 dan 14. Itu tentang Musa, saudara ya. Saudara, Musa adalah satu pribadi yang selalu rindu kepada Tuhan. Saudaraku, mengenal Tuhan itu dengan benar, itu sangat mempengaruhi seluruh aspek dalam kehidupan kita.
Jadi kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, itu mempengaruhi juga kerohanian kita, saudara. Jadi kalau misalnya kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, gini, ada orang bilang gini, oh Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu ajaib pada waktu dia diberkati. Pengenalan yang seperti ini tuh masih fondasinya nggak kuat. Dia hanya melihat Tuhan itu baik pada waktu ada berkat Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Tuhan tidak baik ketika ada persoalan? Ketika saya melewati persoalan, saya justru berkata terima kasih untuk persoalan ini Tuhan. Karena ternyata lewat ini aku bisa belajar tentang jalan-jalan Tuhan. Aku bisa belajar ternyata Kau punya rencana yang indah untuk semuanya ini. Sampai mata kita harus bisa lihat itu. Tapi kalau kita nggak bisa lihat itu, fondasi kita nggak kuat. Kita akan turun naik, waktu kita diberkati, oh Tuhan dahsyat, oh Tuhan ajaib. Ketika ada persoalan kita udah mulai kurang mempercayai Tuhan. Nah saudara, jadi pengenalan akan Tuhan sangat menolong kita dalam mempengaruhi kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Khususnya dalam kehidupan rohani kita. Ya. Nah ini dikatakan oleh Musa, saya akan bacakan ya. Keluaran 33:13. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Saudara, Musa adalah pribadi yang suka berdoa kepada Tuhan. Musa membuat tenda-tenda di luar perkemahannya, saudaraku. Dia berbicara kepada Allah bertemu muka dengan muka seperti kepada kawan. Saudara, kenapa? Karena Musa begitu merindukan Tuhan. Inilah dikatakan Musa, Tuhan tunjukkanlah kiranya, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Saudaraku, kita orang kadang-kadang orang benar ini jarang ya doanya kayak gitu. Kita bilang Tuhan berkatilah aku, lebih sering kayak gitu. Makanya pengenalan kita akan Tuhan itu kurang dalam, saudaraku. Nah, ketika Musa mengenal jalan-jalan Tuhan, saudaraku ya, ketika dia berdoa untuk itu, apa kata Tuhan? Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Bukankah itu luar biasa, saudara? Tuhan itu berniat kepada kita, membimbing kita dan memberikan ketentraman kepada kita. Itu sebenarnya adalah kerinduan Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu intim dengan Tuhan. Kita perlu dekat dengan Tuhan supaya kita mengenal jalan-jalan Tuhan. Saudaraku, jalan Tuhan itu sebenarnya menurut daging kita enggak enak, menurut ego kita enggak enak. Tetapi jalan-jalan Tuhan itu adalah kebenaran dan kehidupan, saudara ya. Saya selalu belajar untuk mengikuti jalan-jalan Tuhan ya. Kadang kita berharap A, tapi Tuhan bilang B, gak apa-apa, ikutinlah. Karena itu pasti yang terbaik, saudara. Jadi hari-hari ini mari kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita gak tahu hari-hari ke depan bagaimana situasi dan kondisinya. Tetapi ingat jemaat Tuhan, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, saya percaya ada kasih karunia Allah yang akan membawa kita terus semakin maju, semakin naik. Bahkan keserupaan dengan Kristus itu akan menjadi milik kita. Paulus juga manusia biasa, saudaraku. Tapi kenapa Paulus bisa begitu hebat mengalami penderitaan yang begitu dahsyat, saudaraku ya? Karena apa? Karena dia rindu selalu mengenal Tuhan. Rindu selalu mengalami keintiman, kedalaman dengan Tuhan. Saudaraku jemaat Tuhan, saya ajak kita untuk kita terus membangun keintiman dengan Tuhan. Hidup kita disupport oleh firman Tuhan. Hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Kita gak perlu gelisah, kita gak perlu takut. Karena Tuhan berkata bahwa hidupmu itu adalah lebih dari pemenang. Ya, engkau bukan pecundang, engkau bukan orang-orang yang kalah. Kita sudah ditebus dari segala kekalahan. Apapun keadaan kita hari ini, apapun kondisi kita hari ini, Dia Allah yang tetap setia. Dia Allah yang tetap akan menolong kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Karena Dia adalah Allah yang berdiam di dalam diri kita. Jemaat Tuhan, mari bangun terus keintiman dengan Tuhan. Karena ketika kita bangun keintiman dengan Tuhan, kita akan mulai mengenal jalan-jalannya.
kita akan tahu bahwa kita akan peka dengan Dia, ya. Ketika kita mengalami sebuah jalan yang buntu, Tuhan akan memberikan kita kekuatan, Tuhan akan memberikan kita hikmat. Kita nggak akan menyalahkan siapapun, karena kita tahu ketika kita ada dalam pergumulan ini, Tuhan punya rencana dalam hidup kita, yaitu apa? Keserupaan dengan Kristus. Karena semua dalam hidup kita ini banyak sekali yang perlu dibuang, banyak sekali yang perlu dipulihkan, banyak sekali yang perlu dicabut, kesombongan kita, keegoisan kita, rasa bangga diri kita mungkin ya. Ada banyak masa lalu kita, Tuhan mau pulihkan semua. Oleh sebab itu izinkan Tuhan untuk membentuk kita. Jangan lari dari pembentukan Tuhan, jangan lari dari persoalan. Saya selalu punya prinsip gini, Tuhan, semua yang terbaik itu berasal daripadamu. Sekalipun tidak sesuai dengan pikiran dan hati saya, tapi saya percaya yang kau berikan itu adalah itu yang terbaik buat saya. Bukan apa yang menurut saya baik Tuhan, tetapi apa yang menurutmu baik. Mari jemaat Tuhan, kita terus mengalami kedalaman dengan Tuhan, kita terus mengalami keintiman dengan Tuhan. Rindukan selalu hadirat Tuhan dalam hidup kita. Saudara ya, haus senantiasa kepada Tuhan, minta Tuhan berikan kepada kita hati yang haus dan lapar akan Dia. Karena hubungan yang intim dengan Tuhan itu lebih dari apapun kalau menurut saya ya. Itu mampu menyembuhkan kita, mampu memberi kita ketenangan, mampu menjamah kehidupan kita, mampu mengubahkan kita. Itu adalah satu, kalau saya bilang sebuah harta ya, harta yang sangat luar biasa. Setiap kali kita mengalami sesuatu hal, kita bisa datang ke hadirat Tuhan. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan, kita bisa mengalami kelegaan di dalam Tuhan, apapun pergumulan kita. Mari jemaat Tuhan, hari ini kita berdoa bersama-sama ya, biar hari ini Tuhan juga melawat kita, Tuhan juga menjamah hati kita, dan kita mengalami keintiman dengan Tuhan. Apapun, kadangkala gini saudara ya, kadang kita ketika kita udah berdoa, kita gak ngelihat ada perubahan, gak apa-apa saudara ya, jangan. Karena doa-doa ini bukan instan. Kadang waktu kita udah berdoa, kita melihat keadaannya gak berubah, gak apa-apa saudara. Tapi bangun aja terus keintiman. Proses saudara ya, bangun terus keintiman. Sampai pada akhirnya kita secara rohani sebenarnya kita sedang mengalami pertumbuhan. Cara pandang kita udah mulai berubah ya. Cara berpikir kita udah mulai berubah ya. Kemudian tujuan hidup kita juga sudah mulai berubah. Itu yang saya rasakan juga selama saya terus membangun keintiman dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Jadi hari ini kita tahu bahwa persoalan-persoalan kita adalah bagian dari perjalanan hidup kita mengalami keintiman dengan Tuhan, mengalami pengenalan akan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, jangan pernah marah dengan pergumulan, jangan pernah marah dengan persoalan. Karena semua itu firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kerinduan kami Tuhan adalah mengenal Engkau dan kuasa kebangkitan-Mu dan persekutuan dalam penderitaan-Mu Tuhan. Sehingga kami semakin serupa dengan Engkau ya Allah. Apapun yang menjadi pergumulan kami hari ini, pergumulan jemaat-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami agungkan, Allah yang kami masyurkan. Tuhan, Kau mengasihi kami Tuhan. Kami tidak pernah curiga kepada Allah kami. Sekalipun mungkin ada di antara kami yang diizinkan berada di titik nol Tuhan. Tapi Engkau adalah tetap pertolongan kami. Engkau adalah tetap tempat persembunyian kami ya Allah. Kasih karunia-Mu Kau limpahkan bagi jemaat-Mu ya Allah.
Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Jadikan kami menjadi jemaat yang kuat. Jemaat yang tangguh, yang tidak dapat terkalahkan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya dekat Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi
harapanku, bersamamu kekuatanku selamanya. Yesus, kerinduan jiwaku, Tuhan, hatiku haus, jiwaku rindu kepada Allahku, Tuhan. Oh, Yesus Tuhan, kami sembah. Bapa yang baik, Bapa yang ajaib. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus Haleluya. kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau ada bersamaku. Terima kasih, Ajaib Kau Tuhan. terima kasih Tuhan. Hanya dekat-Mu saja Tuhan. Jiwa kami tenang Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Hadirat-Mu memenuhi kami. Hadirat-Mu melawat kami hari ini. Kau begitu baik. Kau tahu hati kami Tuhan. Hati kami haus dan lapar akan Engkau. Jiwa kami rindu akan Engkau ya Allah. Karena Engkaulah pengharapan kami. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Tak dapat kami hidup tanpa Engkau ya Allah. Kami tersesat tanpa Engkau ya Tuhan. Betapa terbatasnya kami tanpa Engkau ya Tuhan. Kau mengenal hati kami Tuhan. Hati kami selalu berharap kepadamu. Hati kami selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan. Sampai selama-lamanya Tuhan. Kami tahu mau terus berjalan bersamamu. Sampai selama-lamanya hidup kami. Kami mau berjalan bersamamu ya Tuhan. Kaulah yang memutuskan segala sesuatu dalam hidup kami. Kaulah yang menetapkan segala sesuatu dalam hidup kami ya Tuhan. Karena hidup kami adalah milik-Mu. Hidup kami adalah punya-Mu. Hidup kami untuk-Mu ya Tuhan. Kami sudah Kau tebus Tuhan dengan darah-Mu.
Kami sudah Kau tebus dengan nyawa-Mu Tuhan. Sebab itu hidup kami ini adalah milik kepunyaan-Mu. Kami mau terus berjalan bersama-Mu ya Tuhan. Kami mau terus berjalan menuruti jalan-jalan-Mu. Tuhan, bawa seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berjalan bersama-Mu ya Tuhan. Karena hanya di dalam Engkau saja kami tenang. Bersama-Mu kami aman Tuhan. Kau sudah menyelesaikannya semua di kayu salib. 2000 tahun yang lalu Tuhan, Kau sudah menyelesaikan sakit penyakit kami. Semua kegagalan kami, kelemahan kami, hutang dosa kami, Kau sudah bayar lunas di kayu salib. Bagian kami Tuhan adalah kemenangan bersama dengan-Mu Tuhan. Bagian kami adalah mengikuti jalan-jalan-Mu Tuhan. Biarlah kekekalan itu Tuhan menjadi bagian kami. Selama kami hidup di muka bumi ini, kami hidup di dalam kekekalan Allah. Kami hidup di dalam kerajaan Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Sekalipun mungkin manusia jasmani kami merosot, tapi manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kami tidak terkalahkan ya Allah. Kami tidak dapat dikalahkan oleh apapun, karena kami bersama-sama dengan Engkau. Kau berdiam di dalam hidup kami. Pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau ya Allah, dahsyat Engkau Tuhan. Betapa mulianya Allah kami, betapa dahsyatnya Allah kami, betapa agungnya Engkau ya Tuhan, betapa ajaibnya Engkau Yesus. Haleluya Tuhan. Biarlah mulut kami senantiasa penuh dengan pujian kepada Allah kami, penuh dengan ucapan syukur kepada Allah kami. Biarlah hati kami melimpah dengan pujian kepada Allah kami. Bahkan di masa-masa sulit, di masa-masa kami mengalami banyak pergumulan, kami mau berkata, kami penuh dengan ucapan syukur kepada Allah kami. Karena kami percaya Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya Tuhan. Jemaat Tuhan, bangkitlah di dalam Tuhan. Apapun yang sedang kamu alami, bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya Tuhan. Ada kasih karunia Allah bagi kami. Ada kasih karunia Allah bagi jemaat Tuhan. Ada kasih karunia Allah bagi jemaat Tuhan. Membuat jemaat Tuhan kuat, teguh, percaya kepada Allah di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu bagi jemaat-Mu. Haleluya Tuhan. Yes Tuhan. Haleluya Tuhan. Selain Kau tiada yang lain. Yes Tuhan. Kaulah kekuatanku. Yes Tuhan. Tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Hanya Kau yang sanggup Ya Yesus. membawaku Ya Tuhan. terbang Yes. semakin Haleluya. tinggi. Yes Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan. Di hatiku tiada yang lain. Kau nyanyian syukurku. Yes Tuhan. Kami selalu bersyukur Tuhan. Yesus berkuasa, hatiku percaya. Selain Kau
curahan hati, ku letakkan semua harapanku kepadamu. Segenap hidupku hanya bagimu. Selain kau tiada yang lain, kaulah ku kekuatanku. Tiada yang sanggup membawaku terbang semakin tinggi. Di hatiku tiada yang lain, kau nyanyian syukur. Yesus, kau berkuasa, hatiku percaya. Selain kau tiada ya Tuhan, tiada yang lain Tuhan selain Engkau. Kaulah lagu kekuatan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya Kau yang sanggup membawaku terbang semakin tinggi. Di hatiku tiada yang lain, tiada yang lain Tuhan. Kaulah nyanyian syukurku Tuhan. Yesus, kau berkuasa, hatiku percaya. Selain kau tiada yes, Tuhan. Lain, kaulah ku kekuatanku. Hanya Kau yang sanggup membawaku terbang semakin tinggi. Di hatiku tiada yang lain, tiada yang lain ya Tuhan. Kaulah nyanyian syukurku Tuhan sampai selama-lamanya Tuhan. Yesus, Kaulah nyanyian syukurku Tuhan. Hatiku percaya. Selain Kau tiada yang lain,
ya Tuhan. Kaulah lagu kekuatanku Tuhan. Sampai selama-lamanya. Kaulah lagu kekuatanku Tuhan. Tidak ada yang dapat diandalkan dari hidupku, dari segala sesuatu yang ada padaku Tuhan. Tidak ada yang dapat diandalkan. Hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah kekuatanku Tuhan. Kau yang mampu membawaku terbang semakin tinggi Tuhan. Kau yang mampu membawaku terbang semakin tinggi ya Tuhan. Karena tidak ada satupun yang bisa diandalkan Tuhan. Dari kehidupanku Tuhan. Kaulah yang membawaku terbang semakin tinggi. Kaulah nyanyian syukurku Tuhan. Kaulah nyanyian syukurku dalam segala keadaanku ya Tuhan. Sekalipun keadaan begitu berat menimpa setiap kami mungkin Tuhan. Tapi kami mau katakan, Kaulah nyanyian syukur kami. Kaulah nyanyian syukur kami Tuhan. Karena kami percaya Kau Allah yang berkuasa. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau tidak pernah membiarkan Daniel Tuhan. Kau tidak pernah membiarkan Sadra dan Mesa dan Abednego Tuhan. Pertolongan-Mu selalu ada kepada orang-orang yang berharap kepadamu ya Tuhan. Kau Bapa yang setia. Kau sudah membuktikannya Tuhan. Yesus mati di kayu salib. Itu adalah bukti terbesar. Bukti yang nyata Kau mencintai kami. Kau mengorbankan nyawa-Mu Tuhan. Tidak ada korban yang lebih besar daripada memberikan nyawanya. Tuhan, beri kami hati yang percaya Tuhan. Senantiasa percaya kepadamu. Senantiasa jemaat-Mu percaya kepadamu Tuhan. Sekalipun Tuhan berada di titik nol Tuhan. Tetapi buat hati kami kuat di dalam Engkau. Buat kepercayaan kami tidak pudar Tuhan. Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kau tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Engkau adalah pertolongan bagi jemaat-Mu ya Allah. Dalam segala keadaan Engkau adalah pertolongan kami. Bahkan saat kami pun tidak menyadarinya, Engkau adalah pertolongan bagi kami ya Tuhan. Kau sangat baik. Betapa Engkau Allah yang ajaib. Wahyukan Tuhan kepada jemaat-Mu. Wahyukan kepada setiap kami ya Allah. Betapa Engkau Bapa yang setia. Betapa firman-Mu tidak pernah gagal. Betapa firman-Mu selalu berhasil. Betapa firman Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Bahkan Kau memberikan kepada kami roh pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Di hari-hari ini Tuhan, bangkitlah jemaat-Mu, jemaat yang tinggal di dalam kebenaran-Mu, jemaat yang berpegang kepada janji firman-Mu, jemaat yang tidak terkalahkan, jemaat yang terus bangkit, terbang tinggi bagai Raja Wali. Di tengah-tengah badai kehidupan, jemaat-Mu bangkit Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami percaya ya Tuhan, betapa dahsyatnya Engkau, betapa luar biasanya Engkau, Allah kami, sumber kemenangan kami, sumber kekuatan kami. Engkaulah nyanyian syukur kami, bersukacitalah kami senantiasa di dalam Engkau.
Karena Engkau adalah kehidupan kami. Engkau adalah perisai kami Tuhan. Engkau adalah pertolongan kami ya Allah. Kami tidak takut. Kami tidak gentar Tuhan. Kami tidak gelisah Tuhan. Karena Engkau adalah perisai hidup kami. Menara keluputan kami. Manusia merancangkan yang jahat, tetapi Tuhan yang memutuskan segala sesuatu. Karena Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa. Tidak ada yang dapat menggagalkan rancangan Allah. Tidak ada yang dapat menggagalkan rencana Allah bagi setiap umatnya. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kau Allah Immanuel, Allah yang bersama dengan kami. Haleluya. Dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Diagungkanlah Engkau sampai selama-lamanya. Ditinggikanlah Engkau sampai selama-lamanya. Engkau layak menerima pujian. Engkau layak menerima sanjungan ya Allah. Engkau layak Tuhan menerima pengagungan. Engkau layak menerima segala ucapan syukur kami. Engkau layak Tuhan, Engkau layak. Engkau Bapa yang sangat baik. Tidak ada yang seperti Engkau. Engkau sempurna Tuhan, Engkau sempurna. Kami kagumi Engkau. Kami kagumi perbuatan-Mu yang ajaib. Kami kagumi jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Kami kagumi Tuhan. Kau mampu melakukan jauh lebih daripada apa yang kami pikirkan dan doakan. Tuhan, Engkau ajaib. Bapa, Engkau dahsyat. Engkau luar biasa Tuhan. Hati kami bersyukur. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Yesus Tuhan, kami sembah, kami agungkan.
kemuliaan bagi-Mu ya Allah kami. Haleluya Tuhan. Seluruh jiwa kami, hati kami, akal budi kami menaikkan syukur bagi Engkau ya Allah kami. Menaikkan pengagungan kepada Engkau ya Allah kami. Bapa yang sangat baik, Bapa yang kekal, Bapa yang sempurna, Bapa yang setia. Kami kagumi Engkau Tuhan. Kami kagumi Engkau Yesus. Kami agungkan Engkau ya Tuhan. Sembah sujud kami kepadamu ya Allah. Tak habis-habisnya Tuhan rahmat-Mu bagi kami Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami, Kau tunjukkan perbuatan-Mu yang ajaib. Kau tunjukkan jalan-jalan-Mu Tuhan. Jalan-jalan-Mu adalah kebenaran dan kehidupan. Betapa bersyukurnya kami ya Tuhan. Atas cinta-Mu Tuhan. Betapa bersyukurnya kami atas kasih-Mu kepada kami, kepada jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Tuhan. Buat banyak pertolongan-Mu bagi jemaat-Mu Tuhan. Berkat-berkat-Mu bagi jemaat-Mu. Penghiburan-Mu bagi jemaat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan. Tak cukup kata-kata kami Tuhan untuk melukiskan betapa baiknya Engkau. Betapa indahnya Engkau Tuhan. Betapa mulianya Engkau Yesus. Betapa kagumnya kami kepadamu ya Allah. Tak terselami Tuhan jalan-jalan-Mu. Segala pujian bagi Engkau. Segala ucapan syukur bagi-Mu Tuhan. Diberkatilah nama-Mu Tuhan. Sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus Tuhan. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, Yes, Tuhan. kehendak-Mu Amin. Haleluya. jadilah Datanglah kerajaan-Mu ya Allah. bumi Di bumi ini seperti di surga Tuhan. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga.
Yesus. Yes Tuhan, di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan. Yes Tuhan. Yes, haleluya. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Haleluya Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan. Haleluya. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu di Indonesia Tuhan. Kami berdoa jemaat-Mu Tuhan. Kami sepakat meminta Tuhan kepadamu. Datanglah kerajaan-Mu di Indonesia seperti di surga. Bangkitkanlah gereja-Mu Tuhan. Seluruh gereja-Mu yang ada di Indonesia ini. Bangkitkanlah ya Allah. Tuhan, Kau yang melawat seluruh jemaat-Mu, seluruh gereja-Mu di Indonesia. Tuhan, bangkitkan Tuhan, bangkitkan tubuh-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, lawatan Allah yang dahsyat Tuhan, melawat seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan. Sehingga gereja-gereja bangkit Tuhan, bersepakat Tuhan, di dalam nama Yesus, untuk membawa kerajaan Allah di tengah-tengah Indonesia ini Tuhan. Di kota ini, di kota Medan Tuhan, bangkitkan Tuhan gereja-Mu. Tuhan, biarlah datang kerajaan-Mu di tengah-tengah kota ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, bangkitkanlah gereja-Mu ya Allah. Bangkitkanlah gereja yang mencintai Allah, yang mengasihi Allah, yang hidup di dalam kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar dari gereja-Mu terpancar terang Kristus. Dari gereja-Mu terpancar terang Kristus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan, Kau sudah mengutus gereja-Mu menjadi terang dan garam Tuhan. Bagi kota dan bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Yesus biarlah itu terjadi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami bawakan bangsa kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah bangsa kami, Tuhan, jamah Tuhan. Bangsa kami menjadi bangsa yang mencintai Tuhan. Bangsa yang takut akan Tuhan. Bangsa yang menyembah kepada Allah. Bangsa yang memiliki roh yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami bersepakat berdoa. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kami percaya Engkau mampu Tuhan untuk melawat bangsa kami. Di dalam nama Yesus, ampuni bangsa kami ya Allah. Ampuni pemberontakan bangsa kami. Kami bawakan bangsa kami ke dalam tangan-Mu, ke dalam belas kasihan-Mu ya Allah. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami, Pak Jokowi Tuhan. Dan juga wakilnya dan seluruh menteri-menteri, kami berdoa di dalam nama Yesus.
Tuhanlah yang memberikan mereka hikmat. Tuhanlah yang memberikan mereka mahrifat Tuhan. Untuk memimpin negara ini. Untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Kepada keadaan yang lebih baik lagi Tuhan. Kepada ekonomi yang lebih baik. Kepada kesejahteraan dan kemakmuran. Kami berdoa Tuhan. Dalam seluruh aspek Tuhan. Sosial, ekonomi dan politik. Tuhan yang campur tangan. Tuhan yang beracara. Kami berdoa buat anggota-anggota DPR kami. Tuhan, biarlah roh yang takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Pemimpin, wakil-wakil rakyat, DPR dan MPR, kami berdoa Tuhan. Biarlah hikmat Allah dinyatakan di tengah-tengah mereka. Tuhan, di dalam nama Yesus, biarlah hati yang mengasihi bangsa ini, mengasihi rakyat Indonesia, ada di dalam hati mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus sebagai wakil rakyat. Biarlah mereka memiliki sebuah tanggung jawab yang besar Tuhan. Karena Engkau yang menjamah hati mereka. Sehingga mereka sungguh-sungguh melakukan peran dan tugas mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mematahkan dan mengikat semua roh-roh jahat. Penguasa-penguasa yang menguasai bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh-roh yang memberontak kepada Allah. Di dalam nama Yesus kami ikat dan kami hancurkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami melepaskan roh yang takut akan Tuhan. Kami melepaskan damai sejahtera Allah bertahta di tengah-tengah bangsa kami. Kami melepaskan roh yang damai sejahtera menaungi bangsa kami. Tuhan, roh yang tentram Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami melepaskan damai sejahtera Allah. Kerajaan Allah tinggal di tengah-tengah bangsa kami. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami menghalau segala kejahatan. Kami menghalau segala kejahatan dari bangsa kami. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami bawakan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang mampu mengubahkannya dan memulihkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga menghardik segala virus-virus corona. Kami tolak dari bangsa kami. Kami hancurkan di dalam nama Yesus. Tidak berhak dan berkuasa atas bangsa kami. Kami hancurkan segala virus-virus corona dalam nama Tuhan Yesus. Karena Kau sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dari kota ini juga kami hancurkan segala benih-benih virus-virus corona. Kami patahkan dalam nama Yesus. Kota ini dan bangsa ini bukan lagi zona merah. Di dalam nama Yesus. Kami gereja Tuhan berkata, di tengah-tengah bangsa kami dan kota ini menjadi aman. Aman, bersih dari segala virus-virus corona. Di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kerajaan Allah datang atas kota kami dan bangsa kami. Di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa dan kota kami ke dalam tangan-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami khusus berdoa buat keluarga Minar Tuhan dan Ebi Tuhan. Biarlah kasih karunia Allah ada pada mereka. Anugerah Allah yang besar ada pada mereka. Tuhan menunjukkan jalan-jalan-Mu kepada mereka. Di dalam nama Yesus. Rancangan Allah lah yang terjadi atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Segala rancangan jahat manusia kami batalkan, kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Kami percaya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Allah. Kau yang menguatkan mereka. Kau yang menghiburkan mereka. Di dalam nama Yesus. Biarlah mereka kuat di dalam kekuatan kuasa Allah. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk penatua kami. Untuk Pak Hesron dan Ibu Sora. Tuhan kami berdoa. Biarlah Tuhan memberkati hidup mereka dan anak-anak mereka. Pakai mereka Tuhan. Untuk membawa jemaat-Mu. Tuhan kepada rencana Allah yang sesungguhnya. Kepada rencana Allah yang luar biasa.
Tuhan, kami berdoa pada masa-masa kehidupan mereka, Tuhanlah yang menguatkan mereka. Tuhanlah yang membuat mereka kuat di dalam Engkau ya Allah. Tuhan, dalam masa-masa pembentukan juga kami percaya setiap kami mengalami pembentukan Tuhan, kami mendukung mereka. Biarlah mereka tetap menjadi teladan bagi kami. Di dalam nama Yesus, kasih karunia Allah, anugerah Allah, kekuatan Allah dilimpahkan bagi mereka. Sehingga mereka terus kuat, mereka maju di dalam Engkau. Mereka menerima pewahyuan-pewahyuan Allah di dalam hidup mereka. Mereka semakin diberkati, melimpah. Anak-anak mereka dijagai, diberkati oleh Allah. Di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, kami percaya berkat Tuhan turun dari kepala Harun turun ke janggut. Tuhan, demikianlah terjadi Tuhan dalam kehidupan jemaat-Mu. Kau memberkati penatua kami, Kau memberkati umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, pakai mereka luar biasa dan dahsyat Tuhan. Membawa jemaat-Mu kepada rencana-Mu yang sesempurna itu. Di dalam nama Yesus, pagar perlindungan darah anak domba Allah menjagai mereka. Dan juga seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di jemaat-Mu. Kau menjagai seluruh pemimpin-pemimpin. Engkau memberkati setiap pemimpin-pemimpin. Ada anugerah Allah yang besar untuk setiap pemimpin-pemimpin. Kuat di dalam masa-masa pembentukan. Di dalam masa-masa prosesnya Allah. Seluruh pemimpin-pemimpin dikuatkan. Diberi kasih karunia Allah. Dan memiliki mata seperti Allah melihat. Di dalam nama Yesus. Dan memiliki tujuan, panggilan sorgawi. Terima kasih Tuhan. Terpuji Engkau Allah kami yang hidup. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi